perempuan mana saja yang membuka pakaiannya tidak di rumah suaminya. Karena terkadang di tempat itu mungkin ada laki-laki yang melihat, ada orang-orang yang bukan mahramnya yang memandang. Tempat umum, mungkin kalau sekarang ya ada CCTV atau ada kamera-kamera yang merekam mereka tatkala mandi. Ini di zaman dulu, yang namanya Syam itu di bawah pemerintahan siapa? Romawi. Jadi mereka punya kamar mandi sauna yang banyak sekali. Di sini Nabi SAW menyampaikan hal itu, dan Aisyah menyampaikan kepada mereka bahwasanya nggak boleh. Mungkin dia akan mengatakan, atau perempuan-perempuan ketika ditegur ada yang sakit hati, nggak suka dikasih tahu. Memang tatkala kita menegur orang lain ada adab dan etika. Harus kita gunakan hikmah dalam mengajak orang lain dalam kebaikan. Jangan menegur orang sendirian di depan orang lain. Apalagi orang ini memiliki kedudukan dan jabatan. Karena itu bukan nasihat yang diberikan, tapi itu termasuk pelecehan. Termasuk perbuatan yang nista. Tatkala kita menegur orang lain di depan orang banyak. Aisyah di depan mereka semuanya, bukan di depan orang banyak. Mereka masuk ke rumahnya Aisyah, ditegur sama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian jamaah rahimakumullah, Aisyah suatu hari sedang tawaf. Dia tawaf di rumah Allah bersama beberapa perempuan. Ini ceritakan oleh Digrah Ummu Abdurrahman ibn Uzaina. Dia mengatakan, kunna natufu bil bait ma'a ummil mu'minin radhiyallahu anha. Suatu hari kita sedang tawaf. Di mana tawaf? Di rumah Allah Azza wa Jalla. Di Ka'bah sana sedang tawaf. Fara'at alam ra'atin burdan fihi taslim. Aisyah melihat ada seorang perempuan sedang tawaf pakai baju yang ada salibnya. Baju ada salibnya. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Itrahi. Buang tuh bajunya. Buang bajunya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat nih. Aisyah ketika menegur orang, itu bukan menyandarkan teguran itu kepada dirinya sendiri. Dan seorang muslim beragama ikut dalil. Maka Aisyah mengatakan, yang awal tadi dia mengatakan kepada perempuan-perempuan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang apa kata Aisyah? Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a nahwa hadza qadabahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau melihat ada model-model salib seperti ini, sama beliau itu dihancurin. Dipatahkan kalau itu sebuah perhiasan atau apa yang memang mengandung salib yang menjadi simbol orang-orang Nasara, maka beliau hancur. Maka Aisyah menegur, tidak membiarkan hal itu. Kita pun jamaah, mungkin di tempat kerja kita ada teman kita yang melakukan kemaksiatan. Apa yang kita lakukan? Teman kita tidak puasa di bulan Ramadan. Teman kita tidak sholat. Apakah kita diam? Jangan diam. Ajak dia. Bang, udah azan bang. Umpamanya. Kalau mungkin perempuan dikatakan, kamu udah sholat nih, udah masuk waktu sholat. Kadangkala perempuan ada liburnya. Ahibati fillah, ada seorang wanita yang pangkatnya masih anak.
masih anak. Tapi menegur ibunya sendiri, boleh enggak? Ini kewajiban. Kalau bicara kewajiban, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'a minkum munkaran. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, siapa saja. Anak melihat bapaknya melakukan kemungkaran, bapak melihat anaknya melakukan kemungkaran, istri melihat suaminya, suami melihat istrinya. Apakah diam? Kata Nabi SAW, falyughayyirhu biyadihi. Hendaknya dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa in lam yastati', kalau dia enggak mampu, fabilisani, maka hendaklah merubah kemungkaran dengan apa? Dengan lisannya. Fa in lam yastati', dia enggak bisa dengan lisan. Karena satu dan lain hal, fa biqalbi, maka dia merubah kemungkaran itu dengan hatinya. Ini peristiwa terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anha. Apa yang terjadi? Abdurrahman bin Zaid bin Aslam meriwayatkan dari bapaknya dan dari kakeknya Aslam. Aslam ini pendamping Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia biasa mendampingi Umar kalau sedang keliling kota Madinah. Jadi Umar itu pemimpin yang ingin tahu kondisi rakyatnya. Ada pemimpin yang ingin rakyatnya tahu kondisi dia. Tapi ada pemimpin yang dia ingin tahu kondisi rakyatnya. Kalau sekarang mungkin ada istilah pencitraan. Jadi seorang penguasa ingin disayangi oleh rakyatnya, ketika dia berbuat baik selalu disorot oleh kamera supaya tahu dia berbuat baik. Tapi Umar bukan. Dia yang ingin tahu kondisi rakyatnya. Rakyatnya tidak perlu melihat, tapi rakyatnya perlu merasakan keberadaan pemimpinnya. Jadi kalau bicara mata, melihat oh kayaknya baik, tapi tidak merasakan keadilan, kemakmuran, apa guna buat rakyat? Maka Umar tidak melakukan itu. Dia berusaha untuk mengetahui kondisi rakyatnya. Di malam hari dia keliling. Nih cerita Aslam. Dia mengatakan, baina ana ma'a Umar bin Khattab wa huwa ya'usul Madinah. Suatu malam tatkala aku bersama Umar bin Khattab, dia sedang melihat, mengecek, mengontrol kondisi kota Madinah di malam hari. Idh a'ya wattaka'a ala janibi jidarin fi jawfil lail. Umar sudah tua. Dia capek. Akhirnya dia bersandar di salah satu tembok. Istirahat sejenak. Dalam kondisi dia sedang istirahat, wa idham ra'atun taqulu libnatiha. Tahu-tahu ada seorang wanita berkata kepada putrinya. Seorang ibu berkata kepada putrinya, ya ibnatah, qumi ila dhalikal laban famdhiqih bil ma. Wahai putriku, tolong kau bangun tuh, ambil air campur dengan susu. Anaknya disuruh nyampur susu dengan air untuk dijual. Faqalat laha, apakah seorang putri ketika melihat bundanya menyuruh kepada kemungkaran, dia diam? Dia mengatakan, ini ibuku, ini yang melahirkan aku diperintahkan untuk berbakti kepada ibuku, aku diperintahkan untuk taat dan patuh kepada ibuku. Naam, betul, tapi tidak dalam kemaksiatan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Siapapun makhluk itu, kita tidak boleh taat kalau urusannya bermaksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Apa kata putrinya? Ya ummata, wahai bunda, wa ma alimti ma kana min azmati amiril mu'minin al-yawm. Ibunda, engkau apa belum tahu aturan yang dibuat oleh Amirul Mukminin, oleh pemimpin, oleh Umar bin Khattab hari ini yang disampaikan?
Qalat wa ma kana min azmatihi ya bunai. Apa yang menjadi sebuah aturan yang diinginkan oleh Amirul Mukminin? Qalat innahu amara munadiyan. Dia telah memerintahkan seorang untuk menyeru. Fanada alla yushabal labanu bil ma. Diutus orang untuk menyampaikan nggak boleh lagi susu dicampur dengan air. Ini kata siapa? Kata orang kirimannya Umar bin Khattab. Dan putrinya mendengar. Apa kata ibunya? Apakah ibunya mengatakan sami'na wa ata'na? Enggak. Malah dia mengatakan, ya bunayya qumi ilal laban famdhiqihi bil ma. Wahai putriku, sudahlah, bangun engkau campur tuh susu dengan air. Kenapa? Fa innaki bimaudi'in la yaraki Umar wala munadi Umar. Engkau sekarang dalam kondisi yang tidak dilihat oleh Umar dan tidak dilihat oleh yang penyeru, yang menyeru dari Umar bin Khattab. Aman engkau sekarang. Ya, masuk akal. Padahal Umar sedang mendengar. Umar sedang beristirahat di sana. Faqalatis sabiyah li ummiha ya ummata. Putri ini mengatakan kepada bundanya, wahai bunda, ma kuntu li uti'ahu fil mala' wa a'sihi fil khala. Bunda, enggak mungkin aku mentaatin dia ketika banyak orang, kemudian aku bermaksiat kepada dia ketika sendirian. Enggak mungkin aku melakukan itu. Iman, jemaah. Bayangkan seorang putri imannya lebih kuat daripada iman ibundanya. Mungkinkah itu terjadi? Mungkin. Kadangkala seorang ibu itu sibuk dengan pekerjaannya, nggak belajar lagi. Atau memang dia kurang ilmu. Tapi sang anak Allah kasih ilmu, mungkin Allah kasih teman-teman yang baik, sehingga anak ini mendapatkan hidayah dari Allah Jalla Jalaluh. Apa kata Umar kepada Aslam? Ya Aslam, allimil bab. Aslam, engkau kasih tanda pintunya. Rumah ini kasih tanda. Wa'rifil mawdhi'. Hendaklah engkau tahu tempat ini. Kemudian Umar melanjutkan perjalanan malam itu sampai pagi hari. Ketika pagi, dia mengatakan, ya Aslam, engkau berangkat ke rumah yang tadi malam itu. Engkau cari tahu siapa yang berkata dan kepada siapa dia berkata. Wa hal lahuma min ba'l. Apakah kedua perempuan itu sudah punya suami? Lalu Aslam datang. Fa nadhartu fa idzal jariya ayyimun la ba'la lahu. Aslam datang ke rumah, cari tahu ternyata anak perempuan itu belum punya suami. Dan ternyata wanita tua itu adalah ibundanya. Dan juga nggak punya suami, sudah meninggal. Atau diceraikan atau sudah nggak punya. Yang penting nggak punya suami. Fa'ataitu Umar bin Khattab. Aku kasih tahu Umar bin Khattab kondisi mereka. Lalu apa yang dilakukan Umar? Umar mengumpulkan anak-anaknya yang laki-laki. Kata Umar, hal fikum man yahtaju ila imra'atin uzawwijuhu. Siapa di antara kalian yang butuh perempuan untuk dinikahin? Aku yang akan nikahkan dia. Artinya biayanya tenang, sudah nggak usah mikirin biaya. Siapa yang akan menikahkan? Bapaknya. Kebanyakan kita mau menikah mikirin biaya. Apalagi di Malaysia. Di Johor ini berapa biaya untuk menikah? Hah? Mana yang orang Johor? Berapa biaya menikah di Johor? Untuk orang Johor? Berapa menikah di Johor? 22 ringgit. Mas kawin 22 ringgit. Murah. 22 ringgit. Oh, hantarannya berapa?
Hah? Pulang pada kemampuan. Oh, kalau nggak mampu nggak jadi nikah. Itu terpulanglah. Ya. Sekarang berdua. Pakai rundingan sekarang. Nah, masya Allah. Ada yang murah, ada yang mahal, tergantung kemampuan. Itu di antara cewek berdua itu runding. Oh, bukan orang tuanya yang runding, bukan? Mulai orang tua tak boleh buat apa-apa sekarang. Mau. Kebanyakan sekarang. Kebanyakan orang tua sekarang tak mampu berbuat apa-apa. Ya Allah, kesian orang tua sekarang kalau gitu. Baik, ini Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang mau? Aku nikahkan, kata Umar. Lalu Umar mengatakan, walau kana bi abikum harakatun ilan nisa ma sabaqahu minkum ahadun ila hadhil mar'ah. Kalau bapak kalian masih punya hasrat menikah dengan wanita, maka nggak mungkin ada yang mendahuluin menikahin wanita ini, kecuali bapak kalian yang akan menikah. Tapi Umar sudah tua. Dia mengatakan enggak. Kalau disuruh kawin lagi, Umar sudah enggak, sudah. Siapa kalian yang mau nikah? Faqala Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan, li zaujah, aku sudah punya istri. Artinya dia nggak mau nikah lagi. Wa qala Abdurrahman, li zaujah, aku juga punya istri. Wa qala Asim, ya abata la zaujata li, ayahanda aku nggak punya istri, udah nikahkan aku dengan dia. Fa ba'atha ila al-jariyah fa zawwajaha min Asim. Lalu dinikahkan dengan Asim ini perempuan. Fawaladat li Asim bintan wa waladatil ibnah Umar ibn Abdul Aziz. Akhirnya putri ini melahirkan seorang putri. Yang putri ini dinikahin oleh Umar, oleh Abdul Aziz, yang kemudian melahirkan Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah jemaah. Kita lihat, bayangkan bagaimana perempuan yang solehah muslihah dapat melahirkan anak-anak yang soleh dan muslih. Maka kembali kita harus memikirkan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Seorang muslim punya kewajiban belajar agamanya, mendalami apa yang Allah turunkan kepada nabinya. Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Untuk apa? Hanya untuk dibaca? Bukan. Allah mengatakan, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu Al-Quran, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Bagaimana kita akan mendapatkan petunjuk kalau kita tidak membacanya? Naam, alhamdulillah kita membacanya. Tapi bagaimana kita membaca sesuatu yang kita tidak memahaminya? Kita akan mendapatkan pahala tatkala membaca Al-Quran tanpa memahaminya. Alhamdulillah. Kita membaca Alif Lam Mim, dapat berapa pahala? Dapat 30 kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan. Tapi untuk mendapatkan hidayah, petunjuk, maka kita harus membaca artinya. Kita harus mendalaminya. Bacalah sejarah bagaimana wanita-wanita itu berjuang mengajak orang lain kepada kebaikan. Bagaimana kita mengetahui Al-Imam Syafi'i, siapa yang mendidik Imam Syafi'i sehingga dia menjadi imam dari a'immatul muslimin? Ibunya, bapaknya nggak ada, udah mati. Al-Imam Bukhari bagaimana bisa menjadi seperti Imam Bukhari? Apa karena bapaknya nggak ada, bapaknya udah mati? Ibunya yang berusaha untuk mendidik anaknya. Maka hendaklah kita semua berusaha untuk menjadi orang yang baik, yang memperbaiki orang lain, bukan hanya baik untuk dirinya sendiri. Nabi Nuh alaihissalam berapa tahun jemaah memperbaiki umatnya? 950 tahun. Kita berapa tahun? Kadangkala kita ini cepat putus asa. Aduh, udah berat Ustadz, nggak bisa dikasih tahu, keras kepala orangnya, macam-macam. Kita mengatakan alasan tersebut. Nggak ada alasan.